Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ya, apa itu perbedaan sequential search, unordered maupun ordered, dan binary search. Oke, saya akan menjelaskan ya, apa itu perbedaan antara algoritma sequential search dan binary search. Nah, algoritma sequential melakukan pencarian data dengan mencari dari indeks awal hingga indeks akhir. Lalu, algoritma binary search melakukan pencarian dengan membandingkan data mulai dari tengah dalam keadaan terurut. Algoritma ini melakukan pencarian data lebih cepat daripada algoritma sequential. Contoh, di sini saya punya sebuah data ya, punya 5 data pancinya, ada 5, 1, 2, 3, 4, ini dalam keadaan tidak urut. Jika kita menggunakan algoritma sequential search, dia akan mencari ya, ini dia akan bandingkan semisal kuncinya itu adalah 5 ya, maksudnya 4. Nah, 4 ini dia akan mencari dari indeks, ini dimulai pengecekan dari indeks awal ya. Kita cek apakah 4 itu sama dengan 5. Jika tidak, dia akan berlanjut ke indeks berikutnya. Apakah 1 lebih dari 4? Dicek, ternyata tidak. Apakah 2 lebih dari sama dengan 4? Ternyata tidak. Tidak. Lalu berikutnya, apakah 3 sama dengan indeks 4? Ternyata tidak. Lalu indeks berikutnya, apakah 4 sama dengan 4? Iya. Itu dia untuk algoritma sequential. Ini untuk yang unordered. Jika ini untuk unordered saja, itu akan memakan waktu sedikit lebih lama ya, jika datanya itu banyak. Jika datanya itu sudah terurut, semisal 2, 3, 4, 5. Nah, sini jika saya ingin mencari 3 gini, 3 ingin mencari data 3 ya. Tentu ada mengeceknya itu dari sini. Dicek dari sini 1, bukan, lalu 2, 3, 2 apakah sama dengan 3? Tidak. Lalu indeks kedua apakah 3 sama dengan 3? Iya. Lalu kalau sudah iya, sudah ketemu, dia akan berhenti sebenarnya. Tidak berhenti, dan ini tidak perlu dicek karena anggap saja bilangan yang kanan itu lebih besar, jadi kita tidak perlu ngecek lagi yang di kanan, jadi tidak perlu. Jika unordered ya, di sini unordered itu dia akan ngecek sampai datanya itu habis, atau pengecekannya sampai panjangnya data. Nah, itu akan memakan waktu. Jika datanya itu beribu-ribu ya, ini akan memakan waktu. Dan jika menggunakan ini ordered, nah ini akan meminimalisir waktu yang dibutuhkan untuk mencari data. Ada lagi algoritma binary search. Binary search juga datanya harus keadaan terurut. Misal 2, 3, 4, 5. Nah, itu binary search ya. Itu kita melakukan perhitungan dulu. Misal ya, indeks 0 ditambah indeks 4. 0 tambah 4, 2. 4 dibagi 2. Kita ambil tengah-tengahnya ya. Berarti kan indeks ke 2. Jadi kalau indeks ke 2 berarti 0, 1, 2. Nah, ini untuk dia akan membagi dua bagian di sini. Ya, ini ya, ini bagian kiri, ini bagian kanan. Nah, ada dua bagian. Jika sudah menemukan indeks tengahnya, dia akan ngecek indeks apa itu tengahnya. Jika saya mengecek ya 4. Nah, saya ingin mencari data keempat. Data keempat itu di sini kan, dia ada di indeks ketiga. Gimana cara mencarinya? Ya, kita pertama itu sebenarnya gini. 0, ini kan indeks 0, ini anggap saja indeks 0, dan ini indeks 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Ini untuk indeksnya ya, indeks. Ini untuk indeks. Untuk indeks kan saya ingin mencari 4. 4 itu di mana? Pertama kan 0 tambah 4. 0 tambah 4 itu kan 4. 4 bagi 2. 2. Oke. Jadi lalu ini habis dicari mid-nya ya. Kita sudah ketemu di sini. Mid itu sama dengan indeks kedua. Nah, yang tadi itu kan first-nya. Tadi kan first itu sama dengan 0. Oke. Bentar, saya pindah dulu. Ini anggap saja ya. Ini lastnya. Lastnya itu sama dengan 4 yang bagian indeks terakhir ya. Ini mid-nya. Ini mid-nya. Mid-nya itu gimana caranya mencari? Cara mencari ya tinggal 0 ini ya. 0 ditambah 4
ya 0 tambah 4 itu kita bagi 2. Nah ini untuk mencari indeks tengahnya, indeks tengah. Jadi indeks tengahnya itu sama dengan 0 tambah 4 berapa? 4 bagi 2 2. Nah ini 2. Nah ini indeks kedua itu kan di sini. Nah di sini indeks kedua. Apakah lalu ini dicek apakah 3 itu sama dengan 4? Ternyata tidak kan. Jika tidak, berarti apa? Kita tuh harus mencari apakah 4 itu lebih besar. Maksudnya apakah indeks ke tengah itu lebih besar dari Q? Jika lebih besar, dia akan di kiri, mencari yang ke kiri. Jika kurang maksudnya jika Q-nya itu lebih besar dari indeks ini, maka dia akan mencari ke kanan. Jika lebih kecil, dia akan mencari ke kiri. Nanti dicek di sini, dia akan menambahkan. Gimana caranya ini untuk agar brushnya itu pindah ke 2, maksudnya ke 3 ya. Brushnya ini kita ganti ya, brushnya itu kita ganti apa? Midnya kita ganti mid plus 1. Ini untuk mencari brush. Nah, jika kurang ya, jika kalau kurang dari nya kurang dari 3, misalnya 4 kurang dari misalnya 2 kurang dari 3. Nah di sini ya kan mencari di sini, berarti kan lastnya itu kita inisialisasi mid minus 1 itu ini untuk mencari. Nah kita kan mencari 4 kan, 4 kan ada di kanan, tadi kita anggap sini, tadi kan ada 3 kan tadi. Nah ini ya bro. Nah kita mencari ini, berarti firstnya tadi apa? Firstnya itu sama dengan 3 ya, 3. Lalu lastnya itu kan tetap, jadi kan lastnya itu sama dengan 4. Nah tetap, jadi jika kita harus mencari mid lagi, mencari mid. Nah midnya apa? 3 tambah 4, 3 tambah 4 ya, 3 tambah 4 dibagi 2 berapa? Midnya sama dengan 3 tambah 4 7, 7 bagi 2 kita bulatkan ke bawah, 3 4 tambah 7 7 berarti 6. Enggak, berarti 3. Oke 3 ya, jadi bisa 3, berarti midnya 3. Apakah indeks ketiga itu sama dengan indeks keempat ya? Ini berarti 4, berarti sama, dan itu dia yang akan dikembalikan itu true atau false ya. Itu dia untuk algoritma perbedaan algoritma Spencer dan binary search ya. Kita akan lanjut ke implementasinya.